Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan pembelajaran secara online. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Halimatus Sadiah dari UIN Antasari Banjarmasin yang sementara akan memegang mata pelajaran fikih di sekolahan kalian. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai najis dan hadas. Di dalam najis dan hadas kita akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan bersuci, pengertian najis, pengertian hadas, dan macam-macam air dan alat-alat yang dapat kita gunakan untuk bersuci dan hadas. Oke, kita memasuki yang pertama, yaitu ketentuan-ketentuan bersuci. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih taharoh itu? Taharoh menurut bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah yaitu menghilangkan sesuatu yang kotor menurut syariat Islam, baik secara lahir maupun batin dengan ketentuan dasar hukum Islam. Nah, mengenai materi kita hari ini itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Nah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, itu ayat mengenai bersuci. Terus kita memasuki bagian dari pengertian najis. Ya, pengertian dari najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan harus disucikan dengan benda-benda yang dapat menghilangkannya, misalnya air, suci, debu, bebatuan, atau benda keras lainnya. Nah, di dalam ilmu fikih, najis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitah, dan yang ketiga najis mughalazah. Kita bahas yang pertama, yaitu najis mukhafafah, yaitu najis yang tergolong ringan. Contohnya itu seperti air kencing bayi yang berusia kurang dari 2 tahun. Nah, cara mensucikannya juga ringan, cukup dipercikkan air sampai bersih dan dielap dengan kain bersih. Nah, itu contoh dari najis mukhafafah. Selanjutnya yang kedua yaitu najis mukhafafah, yaitu najis yang tergolong ringan cara membersihkannya. Misalnya contoh dari najis mukhafafah ini darah, terus kotoran manusia, air kencing, nanah, dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari najis yang tergolong ringan, dan cara membersihkannya cukup dengan menggunakan air mutlak. Nah, air mutlak ini akan kita bahas nanti di bab selanjutnya dengan macam-macam air. Jadi cukup dengan membersihkannya dengan air mutlak secara berulang-ulang hingga bekasnya itu hilang. Nah, itu akan dianggap bersih. Terus yang ketiga kita akan memasuki dari najis mughalazah, yaitu najis yang digolongkan paling berat. Misalnya apa sih teman-teman? Nah, yaitu air liur anjing atau babi juga bisa. Nah, itu digolongkan najis yang paling berat dan cara membersihkannya juga berat. Cara membersihkannya itu dengan 7 macam air dan salah satunya itu dari debu. Setelah kita membahas mengenai najis dan macam-macam dari najis, kita akan memasuki mengenai pengertian hadas. Hadas adalah suatu yang keadaan yang dialami oleh manusia yang harus disucikan, dan cara melakukannya yaitu dengan mandi wajib atau berwudu atau bertayamum. Itu menurut syariat Islam. Dan di dalam ilmu fikih,
Hadas ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai hadas besar. Hadas besar ini bisa dapat disucikan dengan mandi besar, tetapi jika tidak air juga bisa menggunakan tayamum saja. Contoh misalnya dari hadas besar ini, misalnya keluarnya sperma, haid, wiladah, nifas untuk orang yang melahirkan atau orang yang meninggal dunia, itu dimandikan mandi besar. Nah, itu tadi hadas besar. Sekarang kita memasuki hadas kecil. Apa sih dan bagaimana sih cara membersihkan dari hadas kecil tersebut? Nah, hadas kecil ini juga wajib loh disucikan. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu yang membuat kita terhalang untuk melakukan ibadah. Nah, jadi hadas kecil ini juga harus dibersihkan dengan cara berwudu. Tapi kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air ketika kita dalam keadaan berbahaya, misalnya terkena air, kita bisa bertayamum. Contoh misalnya ketika kita terkena hadas kecil, yaitu buang air kecil atau buang air besar, tertidur, atau kita setelah mengalami hal penyakit mental, atau setelah pingsan, atau juga bisa ketika kita tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Nah, itu kita bersucinya dengan berwudu. Selanjutnya kita memasuki materi dari alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Di sini itu ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama benda cair, terus yang kedua ada debu, dan ketiga ada benda padat. Yang pertama itu benda cair. Apa sih yang masuk dari benda cair ini? Nah, ini digolongkan seperti air. Nah, yang digunakan dalam benda cair ini yaitu air mutlak, air hujan, salju, air sungai, ataupun juga air sumur juga bisa untuk kita bersuci dari hadas dan najis. Nah, terus yang kedua debu. Debu ini tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis. Nah, jadi najis itu harus dibersihkan dengan air mutlak. Nah, dan debu ini cuman bisa dibersihkan untuk hadas. Dan hadasnya ini pun juga kalau sudah tidak ada air ataupun yang tidak bisa kita temukan, baru kita gunakan debu untuk bersuci. Ya, itu tadi. Terus yang ketiga itu benda padat. Benda padat ini dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya apa sih dari benda padat itu selain dari air, debu? Nah, itu seperti yang termasuk dari benda padat ini seperti batu, tanah, tisu, kertas, daun. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Oke, kita memasuki sub materi yang terakhir, yaitu macam-macam air. Nah, macam-macam air ini terbagi menjadi 5. Oke, yang pertama air mutlak atau air tahir mutahhir. Nah, itu adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya bisa diminum dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Contoh misalnya tadi seperti air hujan, air sungai, sumur, laut, dan salju. Nah, itu bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua air tahir ghairu mutahhir. Nah, itu adalah air yang tidak dapat mensucikan, tapi itu air suci. Artinya air itu halal, bisa diminum, tetapi tidak sah untuk bersuci. Nah, itu tadi air tahir ghairu mutahhir. Nah, terus yang ketiga,
air mutanajis. Nah, air mutanajis itu adalah air yang terkena najis, artinya tidak halal untuk diminum ataupun untuk bersuci. Seperti apa sih air yang terkena najis itu? Iya, seperti air miras misalnya. Nah, itu kan haram untuk kita minum, kita konsumsi, apalagi untuk bersuci. Nah, selanjutnya yaitu air musyammas. Nah, apa sih air musyammas ini? Air musyammas ini makruh untuk bersuci. Kenapa? Karena itu air yang terjemur oleh sinar matahari. Jadi itu tidak boleh kita gunakan. Bukan tidak boleh sih, tapi makruh. Lebih baik kan kita hindari. Nah, jadi yang kelima itu air mustakmal. Apa sih air mustakmal, teman-teman? Itu adalah air mustakmal adalah air yang sudah digunakan orang lain untuk bersuci. Nah, walaupun tidak berubah warna ataupun bau, itu tetap airnya tidak boleh kita gunakan lagi untuk kita bersuci. Jangankan untuk kita bersuci, untuk kita berwudu pun tidak diperbolehkan lagi karena dikhawatirkan itu juga terkena najis. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Kita sambung minggu depan mengenai taharah juga. Nah, untuk sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena materi kita hari ini sangat menarik mengenai bersuci. Ya, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui apa itu bersuci, apa itu najis, apa itu hadas, dan dapat mengerti apa itu hadas dan najis. Terus, apa sih macam-macam dari air? Nah, itu tujuan agar kalian tahu macam-macam dari air, terus kalian mengetahui alat-alat untuk bersuci. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan belajar terus, membaca terus agar kita mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, terima kasih dari saya. Salah hilafnya mohon dimaafkan, kekurangannya nanti boleh di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.